Bapak Presiden, hasil koordinasi dari panitia, mohon izin, mohon maaf ralat, ternyata Bapak Menko Marves sudah hadir langsung di Zoom meeting. Untuk itu kami undang dengan segala hormat Bapak Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi 15 menit untuk menyampaikan kebijakan penguatan investasi dan hilirisasi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang kami hormati Bapak-bapak teman menteri dan juga semua peserta yang hadir. Saya izin menjelaskan Bapak Presiden dengan 5 slide dengan kesimpulan mengenai apa yang terjadi mengenai investasi kita. Slide pertama saya akan jelaskan bagaimana, saya mohon slide saya, tolong slide saya. Ya. Bapak Ibu sekalian, hilirisasi kita sekarang sudah mencapai pada satu titik dengan ditandatanganinya perjanjian dengan CATL kemarin. Kita membangun ekosistem untuk lithium baterai dan juga mobil EV. Jadi kami laporkan Bapak Presiden dan juga teman-teman bupati, wali kota dan semua hadirin sini, tentara, polisi pun, kita sudah masuk pada satu era menurut saya, yaitu dengan ditandatangani perjanjian kemarin hari Senin antara CATL dengan MindID, maka kita sudah siap memasuki satu era baru, membangun ekosistem dalam lithium baterai dan juga mobil EV. Dan ini kalau berjalan semua sesuai rencana, maka EV baterai pertama lithium kita akan bisa produksi pada tahun 2025 dan nanti tahun 2027 kita mungkin salah satu 3 besar dunia yang akan memproduksi lithium baterai juga termasuk mobil EV. Kalau Bapak lihat di sini yang warna merah itu yang sedang under construction, sedangkan yang hijau ini yang sudah terjadi. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melihat bahwa semua berjalan dengan baik. Nah, ekspor kita kalau lihat yang kanan slide ini dulu banyak masih pada iron steel dari mulai 2017, 18, 19, tapi kita lihat 2021 angka itu sudah mulai campur dengan mate. Nah, jadi 2021, 2022. Jadi kalau Bapak Presiden dan teman-teman menteri maupun para peserta sekalian, kelihatan angka ekspor kita itu juga sangat naik dengan baik pada tahun ini. Jadi hampir 11 miliar dolar tambah dari kenaikan downstream industry atau hilirisasi dari hanya nikel ore. Jadi kalau tadi kita sampai pada lithium baterai, angka ini saya kira akan jauh lebih besar. Sekarang ini angkanya ada 33 miliar dolar. Kami memprediksi bisa angka ini 2 kali kalau tadi proses ini semua berjalan dalam 4-5 tahun ke depan. Slide kami berikut akan juga menjelaskan mengenai di mana sekarang industri ini. Realisasi investasi ini difokuskan pemberian izin dan fasilitas tax holiday, master lease, agar semua berjalan dengan bagus. Nah, peran teman-teman bupati di daerah itu sangat penting. Jadi jangan mempersulit atau membuat sulit tadi masalah izin-izin di daerah. Dunia ini sekarang saya sedang berada di Davos, ikut World Economic Forum, itu juga mengapresiasi sangat mengenai apa yang terjadi di Indonesia. Nah, saya ingin juga teman-teman semua, ayo kita bersatu padu, bahu-membahu, membangun ekosistem, membangun kepercayaan untuk kita bisa menerima investor itu dengan baik. Tentu di sana-sini ada kurang, dan itu tidak hanya di kita, di mana-mana di dunia. Nah, kalau kita lihat di sini, kita punya satu proyek besar di Kalimantan Utara, dan sekarang dalam pipeline kita atau dalam persiapan investasi sudah ada hampir lebih sebenarnya dari 30 miliar dolar yang ini harus kita eksekusi dalam tahun ini. Dan itu pekerjaan tidak mudah, sangat tergantung kepada kita semua. Slide saya berikut, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menjelaskan kebijakan investasi dan insentif didorong untuk menciptakan ekosistem industri yang komprehensif dan berdaya saing tinggi. Ini kalau Anda lihat semua di sini, hampir semua pemain, bukan hampir semua pemain besar mobil dunia pun sudah akan masuk di kita. Kalau kita lihat sekarang ini di bawah, terakhir kalau saya lihat BYD yang nomor 1 di dunia, nomor 2 ada Tesla, Hyundai dan seterusnya. Ini semua sudah memfinalisasi
perjanjian-perjanjian Indonesia dengan keputusan kita AV yang sudah kemarin di rapat kabinet dan kita bisa announce segera, maka pemain-pemain besar dunia itu akan masuk ke Indonesia. Kalau Anda lihat EV baterai dan kemudian juga dari atas juga tadi kelihatan di sini, itu akan membuat kita menjadi tujuan investasi yang bagus sekali. Dan itu ditunjang lagi oleh keberhasilan G20 kemarin. G20 itu merupakan satu terobosan luar biasa yang diapresiasi sampai tadi malam saya di Davos, itu mereka memberi puja-puji terhadap penyelenggaraan dan outcome dari G20 yang baru kita lalui beberapa waktu yang lalu. Dan yang ketiga, slide saya masuk kepada hilirisasi itu bagaimana. Peningkatan efisiensi melalui digitalisasi harus terus dilakukan. Ini yang saya sampaikan, teman-teman sekalian, ada budget pemerintah atau biaya belanja pemerintah, itu jumlahnya 1.200 triliun dan 400 triliun untuk BUMN, itu semua kita digitalisasi. Jadi dengan itu kita lakukan digitalisasi, kita akan mengurangi korupsi dan kita tidak mau melihat ada OTT lagi ke depan. Kenapa? Negara yang bermartabat tentu punya ekosistem yang baik. Kalau ekosistem yang baik dengan digitalisasi, pasti tidak akan ada lagi OTT dan pasti korupsi kurang. Jadi jangan salah mengerti kalau pemerintah atau kami tidak ingin melihat OTT, bukan karena itu. Kami tidak ingin negara kita yang begitu hebat dipuja-puji orang, masih ada OTT karena ekosistem kita tidak bagus. Nah, ekosistem ini yang harus kita perbaiki dengan digitalisasi tadi. Kemudian dengan demikian biaya kita juga makin baik, karena dengan digitalisasi tadi kita bisa menghemat sampai 29,7%. Dan ini akan mengakibatkan penerimaan negara yang tinggi, naik. Saya kira kalau kita dengar 2 tahun terakhir, penerimaan pajak kita terus meningkat. Dan yang penting, industri dan UMKM domestik jalan. Saya kira teman-teman bupati bisa melihat dengan sekarang e-katalog, banyak sekali UMKM yang timbul, lapangan kerja yang timbul di tempat Anda. Teruskan ini. Dan ini yang juga saya di malam saya diundang makan berbagai pihak di Davos, saya ceritakan pada mereka dan mereka betul-betul mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Indonesia dan mereka mengatakan Indonesia salah satu negara yang tahan menghadapi goncangan ekonomi dunia ini. Walaupun tentu kita harus super hati-hati menghadapi tantangan ini karena di Davos ini saya lihat semua sangat khawatir dengan perkembangan terakhir ini karena mereka juga meramalkan pertempuran di Ukraina itu belum akan selesai dalam waktu dekat ini. Nah, oleh karena itu kita semua harus satu. Kita harus semua kompak. Jangan dipolitisasi hal-hal yang masih mengangkut kepada kepentingan rakyat banyak. Slide saya berikutnya adalah menyangkut pada G20. G20 ini Bapak Ibu sekalian, di luar ekspektasi kita jujurnya. Presiden memerintahkan kami untuk breakdown hasil G20. Hasil G20 kalau kita lihat, itu juga tadi malam saya sampaikan pada makan malam di Davos, itu ada 2, satu bilateral, satu multilateral. Bilateral itu adalah Indonesia dengan negara-negara tertentu. Ada jadi 2 negara. Itu ada kesepakatannya 140 proyek. Itu senilai 71,4 miliar dolar. Dan ada multilateral itu 226 proyek. Itu senilai 238 miliar dolar. Bapak Ibu sekalian, saya tadi malam sampaikan angka ini dan saya berikan slide saya. Mereka semua terkagum-kagum karena itu semua saya berikan breakdown daripada setiap item ini. Kerjasama dengan negara mana, materinya apa saja, dan Presiden sudah merintahkan kita eksekusi semua ini. Oleh karena itu saya minta teman-teman sekalian, kita mulai melihat tadi hilirisasi, melihat tadi digitalisasi, melihat hasil G20, kita semua harus kompak. Kita harus semua bahu-membahu. Jangan tadi merasa wah ini kok enggak perlu, wah ini kok lebih. Percayalah pasti Presiden memberikan yang terbaik. Dan mereka terus terang tadi malam mengapresiasi terhadap leadership Indonesia dan leadership Presiden Joko Widodo. Dan saya tadi malam juga surprise benar karena mereka meminta leadership Presiden Joko Widodo untuk bisa masuk ke negara-negara berkembang. Yang tadinya saya tidak expect mereka bicara itu, mereka menyampaikan hal-hal seperti itu. Sebagai penutup, slide saya yang terakhir, ada 4 kesimpulan. Ini yang pertama adalah ketidakpastian global yang diperkirakan masih tinggi, seperti saya singgung tadi.
itu menyangkut pada perang Ukraina, itu masih akan terus dan tempat-tempat lain. Nah, saya mohon kita semua memperbaiki sistem kita dalam negeri, kebijakan menyangkut masalah pemerintahan berbasis elektronik, itu juga perlu kita segera eksekusi sehingga semua nanti kita menjadi negara yang betul-betul efisien. Yang kedua, pemerintah daerah harus terus memperbaiki layanan pemerintahnya. Salah satunya melalui digitalisasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi kemungkinan korupsi. Dan ini harus kita lakukan. Kita harus melawan OTT supaya kita menjadi negara yang bermartabat. Saya kira kita tidak mau negara kita dituduh negara yang tidak memiliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi di Indonesia. Yang ketiga, kita harus melakukan evaluasi dan pengawasan perlu terus dilakukan. Dan ini saya minta kita semua turun. Anda sebagai bupati, Anda sebagai wali kota, sebagai gubernur, itu dipilih rakyat, kewajiban Bapak Ibu sekalian untuk memberikan kembali kepercayaan itu dengan tadi performance yang baik. Dan saya minta kita semua menciptakan satu tenaga kerja yang baik, lingkungan yang baik, pembangunan yang baik, dan membuat daerah Anda masing-masing menjadi lebih efisien. Yang terakhir, kebijakan insentif dan promosi akan dalam investasi akan terus diberikan, tapi kita tetap mengukur. Prinsip kita adalah investor untung, pemerintah Indonesia untung. Pemerintah untung apa? Pajak, pajak, ekspor kita bagus, lapangan kerja terciptakan, nilai tambah baik, ekosistem terbentuk, mengurangi korupsi, membuat efisiensi, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, teman-teman bupati, wali kota, dan juga para gubernur dan TNI Polri yang saya lihat hadir, TNI Polri pun harus semua digitalisasi. Dan saya lihat Polri sudah melakukan dengan baik, dan TNI akan melakukan nanti pada bulan depan. Dan itu kalau kita lakukan sekali lagi dengan baik, insya Allah Indonesia akan lebih bagus lagi ke depan. Sekian, terima kasih. Salam kami dari Davos. Terima kasih Bapak Menko Marpes. Tepuk tangan buat beliau.